Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Eka Julianti dari kelas 8J SMP 1 dari Pulau. Saya di sini akan mendongeng Putri Niwargading. Dongeng Putri Niwargading. Alkisah dahulu di negeri Alas, termasuk wilayah Nanggro Aceh Darussalam. Ada seorang raja yang bijaksana dan dicintai rakyat. Ia memerintah dengan adil dan bijaksana. Sehari-hari pikirannya dicurahkan untuk memajukan negeri dan kemakmuran rakyatnya. Namun sayang, sang raja tidak mempunyai putra. Mereka sedih atas nasihat orang pintar. Raja dan permaisuri kemudian tekun berdoa sambil berpuasa. Beberapa bulan kemudian, permaisuri mengandung. Setelah sampai waktunya permaisuri melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Amat Muda. Belum genap setahun umur Amat Muda, ayahnya meninggal dunia. Karena Amat Muda masih bayi, maka adik sang raja atau paman Amat Muda diangkat menjadi raja sementara. Pakcik itu bernama Raja Muda. Setelah diangkat menjadi raja, ia malah bertindak kejam kepada Amat Muda dan ibunya. Mereka diasingkan ke sebuah hutan terpencil. Raja Muda ingin menguasai sepenuhnya kerajaan yang sesungguhnya menjadi hak anak muda. Walau dibuang jauh dari istana, permaisuri tidak mengeluh. Ia terima cobaan berat itu dengan sabar dan tabah. Ia besarkan Amat Muda dengan penuh kasih sayang. Tahun demi tahun, Amat Muda tumbuh menjadi anak yang cerdas dan tampan. Amat Muda suka memancing ikan di sungai. Pada suatu hari, permaisuri dan Amat Muda pergi ke sebuah desa di pinggir sungai untuk menjual ikan. Tanpa disangka, ia bertemu dengan saudagar kaya yang ternyata sahabat ayahnya. "Mengapa Tuan Putri dan putra berkota berada di tempat ini?" tanya saudagar itu keheranan. Permaisuri menceritakan semua kejadian yang telah menimpanya. Mendengar hal itu, saudagar segera mengajak mereka ke rumahnya dan menjual semua ikan. Setibanya di rumah, saudagar itu menyuruh istrinya segera memasak ikan tersebut. Ketika sedang memotong perut ikan, sang istri merasa heran karena dari perut ikan keluar telur ikan yang merupakan emas murni. Kemudian butiran emas tersebut dijual ke pasar oleh istri saudagar. Uang itu ia gunakan untuk membangun rumah permaisuri dan putranya. Sejak saat itu, permaisuri dan Amat Muda dikenal dengan berubah menjadi orang kaya berkat telur-telur emas dari ikan. Cerita tentang kerajaan permaisuri dan putranya sampai ke telinga Raja Muda. Pada suatu hari, Raja Muda memanggil Amat Muda ke istana. Ia memerintah Amat Muda memetik kelapa gading untuk mengobati penyakit istri Raja Muda. Di sebuah pulau yang terletak di tengah laut, konon lautan disebut pulau itu dihuni oleh binatang-binatang buas. Siapapun melewatinya, lautan itu pasti celaka. Setibanya di pantai, ia duduk termenung. Tiba-tiba muncul di hadapannya seekor ikan besar bernama Silenggang Raya, didampingi oleh Raja Buaya dan seekor naga besar. Singkat cerita, Amat Muda telah menentukan pohon kelapa gading dengan bantuan Silenggang Raya, Raja Buaya, dan seekor naga. Selanjutnya, Amat Muda memanjat pohon ketika sedang memetik buah kelapa gading. Tiba-tiba terdengar suara seorang perempuan. "Siapapun yang berhasil memetik buah kelapa gading, dia akan menjadi suami." "Siapakah engkau?" tanya Amat Muda. "Aku Putri Niwargading," jawabnya, suara dari bawah pohon. Amat Muda cepat-cepat memetik kelapa gading. Setelah turun dari atas pohon kelapa, alangkah takjubnya Amat Muda melihat kecantikan Putri Niwargading. Dan Amat Muda pun mengajak Niwargading untuk dibersunting.
Setelah menikah, amat muda beserta istri dan ibunya berangkat ke istana untuk menyerahkan buah kelapa gading. Kedatangan amat muda tidak alasan untuk menghukum, dan Raja Muda meminta maaf kepada amat muda dan dinobatkan sebagai raja. Cukup sekian dongeng yang saya bacakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.